Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsional unit testing dan integrational testing. Untuk yang pertama itu unit testing. 1. Test case tambah data pengguna. Test case 1, deskripsi test case memeriksa respon ketika nama pengguna dan kata sandi yang dimasukkan valid. Data ujinya username Endang 01, kata sandinya 1, 2, 3, 4, 5. Hasil yang diharapkan tambah data pengguna harus berhasil. Yang kedua, inputan password tersamarkan atau disimbolkan dengan karakter tertentu. Kata sandinya 1, 2, 3, 4, 5. Hasil yang diharapkan inputan disimpulkan. Kita coba di websitenya, yaitu klik pengguna, kemudian add, kemudian di sini kita tambah data 6, terus username-nya 01, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Kita password konfirmasinya kita inputkan 1, 2, 3, 4, 5. Kita pilih levelnya wajib pajak sebagai wajib pajak. Kemudian kita submit. Dan data berhasil disimpan atau ditambahkan. Ini Endang 01, username-nya namanya Endang dan pajak. Selanjutnya, dan ini hasilnya proses tambah data pengguna dan hasil tambah data pengguna. Kemudian yang kedua, test case data wajib pajak. Test case. Yang pertama, deskripsi test case. Pemeriksaan respon input jenis wajib pajak. Data ujinya jenis pajak hotel. Hasil yang diharapkan jenis pajak yang dimasukkan harus berhasil. Dan kemudian test case kedua, pemeriksaan respon menu ubah. Aksi ubah. Kemudian hasil yang diharapkan respon ditampilkan. Inilah gambaran jenis pajak hotel sebelum diedit. Kemudian tampilan saat proses ubah data dan gambar berikutnya berhasil diedit. Kemudian di websitenya kita masuk di data wajib pajak. Kemudian kita ubah. Di sini kita ubah nama pengelolanya. Kita ubah nama penggunanya. Kemudian kita submit. Dan di sini data penggunanya telah berubah. Selanjutnya, yang ketiga, test case cetak rekap data wajib pajak. Test case 1, deskripsi test case memeriksa fungsi cetak rekap penyesuaian jenis wajib pajak. Data ujinya jenis wajib pajak hotel. Hasil yang diharapkan berhasil dicetak dan data sesuai dengan jenis wajib pajak. Gambarnya seperti ini. Kita pilih jenis hotel yang ingin dicetak. Kemudian data berhasil dicetak, tampilannya seperti ini. Kita masuk di website. Caranya itu kita masuk di jenis wajib pajak. Di sini ada berbagai jenis wajib pajak tipenya. Kemudian kita masuk di data wajib pajak. Di sini untuk mencetak rekap kita pilih jenis wajib pajak yang ingin dicetak. Kemudian kita pilih hotel, kemudian kita cetak. Sementara loading, kita tunggu hasil rekap datanya. Dan muncullah hasil rekap data yang dicetak, yaitu jenis wajib tipenya itu yang hotel yang ingin dicetak. Jadi muncul seperti ini.
Yang keempat yaitu test case pemeriksaan pajak. Test case yang pertama, deskripsi test case-nya pemeriksaan respon ketika mengupdate data pemeriksaan pajak. Data uji, update pemeriksaan pajak hiburan. Hasil yang diharapkan berhasil mengupdate pemeriksaan pajak hiburan. Kemudian tampilannya seperti ini, data pemeriksaan hiburan sebelum diupdate. Kemudian begini proses update data pemeriksaan pajak hiburan. Kemudian tampilan data pemeriksaan pajak hiburan berhasil diupdate, tampilannya seperti ini. Kemudian kita coba di websitenya, yaitu kita masuk di pemeriksaan pajak hiburan. Di sini kita ingin update seperti ini, kita klik update, kemudian kita ganti omset pemeriksaannya. Kemudian kita submit. Kemudian data berhasil diubah. Selanjutnya yang kelima, test case nomor NPWP. Test case yang pertama, deskripsi test case, pemeriksaan respon nomor NPWP yang valid dimasukkan. Data uji nomor NPWP 2010. Hasil yang diharapkan, nomor NPWP harus berhasil ditampilkan. Kemudian yang kedua, inputan cari data ditampilkan. Nomor NPWP, data uji nomor NPWP 2010. Hasil yang diharapkan, inputan ditampilkan. Cara cari nomor NPWP seperti pada gambar ini. Kemudian jika berhasil tampil, maka nomor NPWP berhasil dicari dan tampilannya seperti ini. Kita masuk di websitenya, kita masuk di data wajib pajak, kemudian kita search 2000 nomor NPWP-nya yaitu 2010. Di sini muncul yang NPWP-nya, nomor NPWP-nya 2010. Selanjutnya yang ke-6, test case data wajib pajak daerah. Test case yang pertama, deskripsi test case, pemeriksaan data wajib pajak yang akan diubah apakah berhasil dan sesuai yang diinput. Data ujinya, data nama pengelola. Hasil yang diharapkan, data nama pengelola yang diinput berhasil dan sesuai. Test case yang kedua, deskripsi test case-nya, inputan nama pengelola yang diubah berhasil. Data ujinya, data nama pengelola. Hasil yang diharapkan, inputan ditampilkan. Kemudian muncul seperti ini gambar data wajib pajak sebelum diubah. Kemudian setelah data wajib pajak berhasil diubah, tampilannya seperti ini. Di sini kita masuk di data wajib pajak. Di sini kita ubah. Kemudian kita di sini ubah nama pengelolanya. Dan kita submit. Dan di sini berhasil diubah data pengelolanya. Baik, selanjutnya yaitu integration testing. Yang pertama, integrasi testing pada form data pengawasan pajak restoran. Test case yang pertama, deskripsi test case, pemeriksaan respon pada data pengawasan pajak restoran yang telah dihapus. Data uji, data pengawasan pajak restoran dihapus. Hasil yang ditampilkan, data pengawasan pajak restoran yang dihapus terkonfirmasi. Kita dapat melihat tampilan data pengawasan sebelum dihapus. Kemudian proses tampilan yang kedua yaitu proses hapus data pengawas. Kemudian yang ketiga, inilah tampilan data pengawasan setelah dihapus. Masuk di pemeriksaan pajak hotel. Kemudian kita hapus data.
dan data berhasil dihapus. Yang kedua, integrasi testing pada form data wajib pajak. Test case yang pertama, deskripsi test case, pemeriksaan respon ketika tambah data pada data wajib pajak. Kemudian data uji data wajib pajak. Hasil yang diharapkan data wajib pajak berhasil ditambahkan. Inilah tampilan data wajib pajak sebelum ditambahkan. Kemudian proses tambah data wajib pajak dan data wajib pajak berhasil ditambahkan. Kita masuk di aplikasi, kita masuk di data wajib pajak. Kemudian kita klik add. Kemudian di sini kita isi. Misalkan namanya Nur Fadila. Di sini kita pilih wajib pajaknya hotel. Nama pengelolanya, alamatnya Makassar, nomor teleponnya, username-nya, kemudian kita submit dan kita masukkan dulu nomor NPWP-nya. Kemudian kita submit. Kemudian kita pilih wajib pajak. Kemudian kita submit. Hasilnya data berhasil disimpan. Selanjutnya, yang ketiga, integrasi testing pada form jenis wajib pajak. Test case yang pertama, deskripsi test case, pemeriksaan respon ketika tambah jenis wajib pajak, data ujinya jenis wajib pajak, hasil yang diharapkan jenis wajib pajak berhasil ditambahkan. Inilah tampilan jenis wajib pajak sebelum ditambahkan. Dan yang kedua, proses input jenis wajib pajaknya seperti ini. Kemudian tampilan jenis wajib pajak berhasil ditambahkan seperti ini. Kemudian kita masuk di websitenya, yaitu kita pilih wajib pajak, kemudian jenis wajib pajak. Kemudian kita klik add. Kemudian kita input di sini jenis pajaknya seperti karaokean. Kemudian kita pilih hiburan. Kita pilih berapa persen besaran pajaknya. Kita masukkan 20, kita submit. Kemudian data berhasil disimpan atau ditambahkan. Terima kasih. Baik, itulah tadi penjelasan tentang fungsional unit testing dan integrasional testing.